"Mas, jangan injak karpet depan." Suara wanita itu langsung memecah ballroom hotel yang penuh tamu berpakaian mahal. Semua mata menoleh ke seorang pengemudi ojol berjaket kusam yang baru melangkah setengah meter dari pintu masuk. Vanessa berjalan cepat sambil menatap jijik. Acara ini bukan tempat orang cari sisa makanan. Beberapa tamu langsung tertawa kecil. Ada yang sengaja merekam pakai ponsel. Satpam mulai mendekat, sementara pria ojol itu cuma berdiri diam sambil menggenggam helmnya. "Saya diundang," katanya pelan. Vanessa malah menepis tangan pria itu saat mencoba menunjukkan ponsel. "Orang kaya kamu bikin malu suasana." Suasana makin panas saat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan ballroom. Seorang sopir berseragam turun tergesa-gesa lalu membungkuk hormat ke arah pengemudi ojol itu. "Maaf Pak Arka, Bu Ratna sudah menunggu dari tadi." Detik itu juga, tawa di ruangan langsung hilang. Dan kalau kamu pernah dipandang rendah cuma karena penampilan, kamu pasti ngerti rasanya. Jadi subscribe dulu, karena setelah ini satu ballroom mulai sadar mereka baru saja menghina orang yang salah. Arka sebenarnya sudah memutar gas motornya ketika pesan Maya masuk lagi. "Mas, tolong datang sekarang." Ia berhenti di pinggir jalan yang masih basah habis hujan. Lampu warung kopi memantul di helmnya yang kusam. Di belakangnya, beberapa pengemudi ojol lain sedang bercanda sambil menunggu order masuk. Arka membaca alamat hotel bintang 5 itu sekali lagi. Salah satu temannya melirik layar ponselnya. "Wah, pesta orang kaya." Arka tersenyum tipis. "Kayaknya begitu." "Masuk sana pakai jaket begini?" Arka cuma menepuk bahu temannya pelan lalu memakai helm. "Yang penting orangnya ketemu." Ia langsung melaju menembus jalan malam Jakarta. Selama perjalanan, Maya terus tidak membalas pesan. Itu yang membuat Arka mulai merasa tidak enak. Sudah lama, Maya tidak pernah meminta bantuan dengan nada seperti itu. Begitu sampai di hotel, suasana langsung terasa berbeda. Deretan mobil mewah memenuhi depan lobi. Lampu kristal terlihat sampai luar gedung. Seorang petugas parkir langsung mengangkat tangan saat melihat motor Arka masuk. "Mas, parkir belakang." Nada suaranya terdengar meremehkan. Arka mengangguk kecil tanpa membalas. Ia memarkir motornya di area servis dekat truk catering. Saat berjalan menuju lift ballroom, dua staf hotel yang lewat sempat melirik jaket ojolnya lalu berbisik pelan sambil tertawa kecil. Arka tetap berjalan tenang. Ia sudah terlalu sering dipandang seperti orang yang tidak pantas berada di tempat mahal. Padahal, dulu hidupnya jauh lebih mewah dari semua yang ada di gedung itu. 3 tahun lalu, setelah ayahnya meninggal, Arka meninggalkan semua urusan keluarga. Ia muak melihat orang berlomba dihormati hanya karena uang dan nama besar. Sejak itu, ia memilih hidup biasa, mengantar makanan, menjemput penumpang. Hidup tanpa pengawal, tanpa jasmaral. Dan malam itu, ia cuma ingin memastikan Maya baik-baik saja. Namun saat pintu ballroom terbuka dan puluhan mata langsung memandang jaket hijaunya, Arka mulai sadar, malam itu tidak akan berjalan tenang. Beberapa tamu langsung berhenti bicara saat Arka melangkah lebih jauh ke ballroom. Musik piano masih terdengar pelan, tapi suasana di sekitar pintu mulai berubah canggung. Tatapan orang-orang terus mengikuti jaket ojol lusuh yang dipakainya. Seorang pelayan yang membawa baki minuman bahkan sempat ragu lewati dekatnya. Arka mencoba tetap tenang. Matanya mencari Maya di antara kerumunan tamu, sampai suara heels mendekat cepat dari arah tengah ruangan. Vanessa muncul sambil menatapnya dari atas ke bawah. Gaun merahnya berkilau di bawah lampu kristal. Senyumnya tipis, tapi tatapannya dingin. "Mas, salah ruangan ya?" Beberapa tamu langsung melirik sambil menahan senyum. Arka menggeleng pelan. "Saya cari Maya." Nama itu langsung membuat Vanessa mengerenyit. "Kamu kenal Maya?" "Saya keluarganya." Jawaban itu justru membuat Vanessa tertawa kecil. Lucu juga. Dua wanita di belakang Vanessa ikut terkekeh pelan. Salah satunya berbisik cukup keras sampai terdengar. "Sekarang semua orang aku keluarga." Arka tetap menahan diri.
Saya cuma mau ketemu sebentar. Vanessa melipat tangan. Ini acara private. Saya diundang. Undangan mana? Arka baru mau membuka ponselnya saat Vanessa langsung menepis tangannya pelan. Jangan bikin ribet. Beberapa tamu mulai mendekat karena penasaran. Ada yang diam-diam merekam memakai ponsel. Seorang satpam akimnya datang menghampiri. Ada masalah, Bu? Vanessa menunjuk Arka tanpa menoleh. Tolong keluarkan. Satpam itu mendekat lebih sopan. Mas, mungkin salah tempat. Arka menarik napas pendek. Saya nggak bikin keributan. Tapi bikin suasana nggak nyaman. Potong Vanessa cepat. Kalimat itu langsung membuat suasana makin tidak enak. Arka bisa melihat beberapa orang mulai memandangnya seperti pengganggu. Padahal ia bahkan belum sempat masuk penuh ke ruangan. Seorang pria muda berjas hitam ikut mendekat. Randy, tunangan Vanessa. Ia berdiri di samping Vanessa sambil tersenyum meremehkan. Acara begini sekarang gampang dimasukin ya. Vanessa tersenyum puas. Dia ngaku keluarga Maya. Randy langsung tertawa keras. Kalau begitu saya keluarga kerajaan Inggris. Beberapa tamu ikut tertawa lebih jelas kali ini. Arka masih mencoba sabar. Saya cuma mau pastikan Maya baik-baik saja. Namun Vanessa malah mengambil satu gelas kosong dari meja pelayan, lalu menyodorkannya ke Arka. Nih, sekalian bantu angkat gelas belakang. Tawa kecil kembali terdengar. Salah satu tamu bahkan sengaja mundur saat Arka berdiri dekat meja mereka. Parfum hotel kalah sama bau jalanan, celutaknya pelan. Arka mendengar itu, tapi memilih diam. Ia perlahan meletakkan gelas tadi kembali ke meja, tanpa membalas apapun. Sikap tenangnya justru membuat Vanessa makin kesal. Kamu nggak ngerti juga. Arka menatapnya lurus untuk pertama kalinya. Saya datang baik-baik. Belum sempat Vanessa membalas, lift VIP di ujung ballroom tiba-tiba terbuka. Dua pria berseragam hitam keluar cepat sambil melihat ke arah kerumunan dekat pintu. Dan beberapa detik kemudian, keduanya langsung berjalan menuju Arka. Kedua pria berseragam hitam itu langsung berhenti di depan Arka. Salah satunya sedikit membungkuk. Maaf Pak Arka, kami terlambat. Suasana ballroom mendadak sunyi. Tawa yang tadi terdengar langsung hilang begitu saja. Vanessa mengernyit sambil melihat Arka, lalu pria-pria itu bergantian. Pak, Arka terlihat tidak nyaman. Saya bilang jangan panggil begitu. Namun pria itu tetap hormat. Bu Ratna sudah menunggu dari tadi. Nama itu langsung membuat beberapa tamu saling pandang. Ratna Maheswari bukan nama sembarangan. Hampir semua orang di ruangan itu tahu siapa wanita itu. Vanessa masih mencoba tertawa kecil. Oke, ini lucu sih. Randy ikut menyeringai. Sewa orang sekarang gampang. Namun salah satu staf berseragam itu langsung menatap mereka dingin. Kami staf pribadi Bu Ratna. Nada suaranya membuat Randy perlahan berhenti tersenyum. Arka tidak tertarik melanjutkan keributan. Ia langsung bertanya pelan. Maya di mana? Pria itu terlihat ragu sebentar. Sedang di ruang rias, Pak. Kenapa? Belum sempat dijawab, Vanessa buru-buru mendekat. Dia baik-baik aja. Tapi salah satu staf justru menatap Vanessa tajam. Bu Maya menangis dari tadi. Kalimat itu membuat Arka langsung berubah serius. Ia melangkah maju menuju lift VIP, tapi Vanessa cepat-cepat menarik lengannya. Belum selesai. Beberapa tamu kembali mulai merekam karena suasana makin panas. Arka menoleh perlahan. Tatapannya kali ini jauh lebih dingin dari sebelumnya. Saya cuma mau ketemu keluarga saya. Vanessa masih keras kepala. Keluarga dari mana? Arka belum sempat menjawab saat salah satu wanita tamu mendadak berbisik pelan ke temannya. Jangan-jangan dia benar orang dalam. Bisikan itu mulai menyebar cepat. Tatapan orang-orang berubah. Tidak lagi sekedar meremehkan. Sekarang mulai penasaran. Vanessa sadar suasana mulai berbalik, namun gengsinya terlalu tinggi untuk berhenti. Ia malah berdiri tepat di depan Arka. Kamu sengaja bikin malu acara saya ya? Arka menarik napas pendek. Saya datang karena diminta. Siapa yang minta? Maya. Vanessa langsung tertawa sinis. Maya nggak mungkin dekat sama... Suara langkah cepat tiba-tiba terdengar dari koridor belakang. Semua kepala langsung menoleh.
Maya muncul dengan mata sembab dan riasan yang sedikit berantakan. Begitu melihat Arka, wajahnya langsung berubah lega. "Mas Arka?" Ia langsung berjalan cepat lalu memeluk Arka di depan semua orang. Suasana ballroom makin kaku. Vanessa membeku melihatnya. Randy ikut melongo. Maya menangis kecil sambil memegang lengan Arka erat. "Aku takut Mas gak datang." Arka menenangkan pelan. "Tenang, ada apa?" Maya belum sempat dijawab saat Vanessa buru-buru mendekat. "Maya, jangan bikin malu keluarga." Tapi Maya langsung menoleh dengan mata merah. "Aku udah bilang jangan hina dia." Kalimat itu terdengar jelas sampai ke seluruh ruangan. Dan detik itu juga, beberapa tamu mulai sadar mereka mungkin baru saja ikut menertawakan orang yang salah. Beberapa tamu mulai menjauh pelan dari sekitar Vanessa. Suasana yang tadi penuh tawa sekarang berubah tegang. Maya masih berdiri dekat Arka sambil mengusap air matanya, sementara Vanessa mulai terlihat gelisah karena semua mata mengarah kepadanya. "Maya, cukup," desis Vanessa pelan. Tapi Maya justru menatapnya kecewa. "Kakak dari tadi nggak berhenti hina dia." Vanessa langsung melirik tamu-tamu di sekitar. "Maya, jangan bikin drama di depan orang." Kalimat itu malah membuat Maya makin emosi. Yang bikin malu siapa tadi? Ruangan langsung sunyi lagi. Randy buru-buru masuk mencoba menenangkan keadaan. "Oke, semua santai dulu." Namun Maya langsung menoleh tajam ke arahnya. "Kamu juga ikut ketawain Mas Arka." Randy mendadak salah tingkah. Arka pelan menarik lengan Maya. "Sudah, gak usah diperpanjang." Tapi Maya menggeleng cepat. "Gak bisa Mas." Suaranya mulai bergetar lagi. "Kalau Mas gak datang, Tante Ratna bisa dipaksa tanda tangan malam ini." Kalimat itu langsung membuat beberapa tamu saling pandang. Vanessa terlihat panik. "Maya?" Namun Maya terus bicara. "Kakak Vanessa pakai nama keluarga buat nutup utang perusahaan." Randy langsung memotong cepat. "Itu urusan bisnis." "Bisnis apa kalau sampai debt collector datang ke rumah?" balas Maya. Bisikan mulai terdengar di berbagai sudut ballroom. Beberapa tamu yang tadi memuji Vanessa sekarang mulai membuka ponsel masing-masing. Vanessa mencoba tersenyum paksa. Dia cuma lagi emosi. Namun salah satu pria parubaya yang berdiri dekat panggung mendadak berkata pelan, "Saya memang dengar perusahaan Vanessa sedang bermasalah." Orang lain ikut menyahut. Katanya investor banyak mundur. Wajah Vanessa makin tegang. "Semua itu fitnah." Arka akhirnya bicara pelan ke Maya. "Tante Ratna tahu soal ini?" Maya menunduk. "Tahu sedikit, tapi belum semua." Arka langsung diam beberapa detik. Tatapannya berubah jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Vanessa melihat perubahan itu dan mulai kehilangan tenang. Ia buru-buru mengambil mikrofon dari meja MC. Semua dengarkan sebentar. Musik langsung dimatikan. Vanessa berdiri di tengah ballroom sambil memaksa tersenyum. "Maaf, ada gangguan kecil malam ini." Namun suara beberapa tamu masih terdengar berbisik-bisik. Vanessa mencoba menguasai keadaan lagi. Acara tetap lanjut. Saat itulah layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala sendiri. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa file muncul cepat satu persatu. Transfer uang, data pinjaman, nominal utang miliaran rupiah. Dan nama perusahaan Vanessa terlihat jelas di tengah layar. Suasana langsung pecah. "Astaga, itu asli? Coba zoom." Beberapa tamu sampai berdiri dari kursi mereka. Vanessa membeku total sambil memandang layar dengan wajah pucat. "Matikan." Ia menoleh panik ke staf hotel. "Cepat, matikan sekarang." Namun layar justru menampilkan dokumen baru dengan tanda tangan Vanessa dan Randy di bagian bawah. Randy langsung mundur satu langkah. "Vanessa?" Tangannya mulai gemetar. Sementara Arka tetap berdiri diam memandang layar besar itu. Dan malam pertunangan mewah yang tadi penuh pujian, perlahan berubah jadi sesuatu yang mulai menghancurkan nama Vanessa di depan semua orang. Ballroom langsung berubah kacau. Beberapa tamu berdiri dari kursinya sambil menunjuk layar besar. Ada yang buru-buru memotret dokumen yang terus muncul satu persatu. Musik sudah mati total, diganti suara bisik panik di seluruh ruangan.
Vanessa berjalan cepat ke arah staf hotel. "Matikan sekarang!" Tangannya gemetar saat mencoba merebut remote dari petugas ballroom. Namun, layar malah menampilkan data baru yang lebih jelas. Nomor rekening, bukti transfer, dan jumlah utang yang jauh lebih besar. Randy langsung mendekat dengan wajah pucat. "Tamu bilang semua aman." Vanessa menoleh emosi. "Ini pasti ulah orang dalam." Beberapa tamu mulai menjauh pelan dari mereka. Orang-orang yang tadi sibuk memuju pasangan itu justru terlihat malu berdiri terlalu dekat. Arka masih diam sambil memperhatikan layar. Maya berdiri di sampingnya dengan nafas belum tenang. "Mas, Tante Ratna belum tahu semuanya." Arka menatapnya sebentar. "Beliau di mana?" "Di atas." Belum sempat Maya melanjutkan, lift VIP kembali terbuka. Suasana ballroom langsung sunyi lagi. Seorang wanita parubaya keluar perlahan ditemani dua staf pribadi, Ratna Maheswari. Tatapan semua orang otomatis mengarah padanya. Vanessa langsung panik. "Mama!" Namun Ratna tidak menjawab. Ia berjalan pelan melewati tamu-tamu yang mulai memberi jalan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam saat melihat layar besar di belakang panggung. Lalu pandangannya berhenti pada Arka. "Kamu akhirnya datang." Arka sedikit menunduk hormat. "Maaf, terlambat." Ratna mendekat lalu menggenggam tangan Arka erat di depan semua orang. Dan momen itu langsung mengubah suasana ruangan. Beberapa tamu yang tadi meremehkan Arka mulai terlihat salah tingkah. Vanessa buru-buru mendekat. "Mama, ini semua salah paham." Ratna akhirnya menoleh. "Salah paham?" Suaranya dingin sekali. "Kamu pakai dana keluarga tanpa izin." Vanessa langsung pucat. Randy mencoba masuk membela. "Tante, kami cuma lagi kesulitan sementara." Ratna menatapnya tajam sampai Randy langsung diam. "Rumah keluarga hampir disita. Itu sementara." Tidak ada yang berani bicara lagi. Salah satu tamu bahkan perlahan mematikan kamera ponselnya karena suasana mulai terlalu serius. Vanessa mencoba memegang tangan ibunya. "Mama, aku bisa jelasin." Namun Ratna menarik tangannya pelan. "Lalu kamu hina orang yang selama ini bantu diam-diam?" Vanessa langsung membeku. Tatapannya perlahan beralih ke Arka. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa takut mulai terlihat jelas di wajahnya. Ratna membuka tas kecilnya lalu mengeluarkan map coklat tebal. Audit lengkapnya ada di sini. Beberapa tamu langsung kembali berbisik. Vanessa mulai kehilangan tenang. "Mama jangan buka itu di sini." Ratna justru menyerahkan map itu ke Arka. "Semua keputusan sekarang ada di tangan kamu." Ruangan langsung makin sunyi. Vanessa memandang Arka dengan nafas tertahan. Sementara Arka masih belum membuka map tersebut. Ia hanya berdiri tenang di tengah ballroom yang perlahan mulai sadar. Pria berjaket ojol yang tadi dihina ternyata jauh lebih besar dari semua yang ada di ruangan itu. Ballroom masih sunyi saat map coklat itu berpindah ke tangan Arka. Tidak ada lagi suara tawa. Bahkan kamera ponsel mulai turun pelan karena semua orang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Vanessa menatap Arka dengan wajah pucat. "Sebenarnya kamu siapa?" Arka membuka map itu perlahan. Beberapa lembar audit terlihat penuh angka dan tanda tangan. Maya berdiri di sampingnya sambil menahan napas. Sementara Ratna masih memandang Vanessa tanpa ekspresi. Randy mencoba tersenyum kecil. "Kita bisa ngomong baik-baik." Tidak ada yang menanggapi. Ratna akhirnya bicara. "Dia kucu pertama keluarga Maheswari." Ruangan langsung ramai oleh bisik pelan. Salah satu pria tua yang tadi ikut mencibir sampai berdiri dari kursinya. Arka Maheswara? Nama itu mulai terdengar di berbagai sudut ballroom. Beberapa tamu langsung berubah wajah begitu sadar siapa pria yang sejak tadi mereka hina. Vanessa menggeleng pelan. "Gak mungkin." Ratna menatapnya dingin. Pemegang saham terbesar di grup ini. Wajah Vanessa langsung kosong. Randy perlahan mundur setengah langkah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Wanita yang tadi mengejek bau jalanan buru-buru menunduk saat Arka menoleh ke arahnya. Namun Arka tetap tenang. Ia menutup map pelan, lalu memandang Vanessa.
Saya datang cuma buat Maya. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat ruangan kembali diam. Vanessa mulai gemetar. Kalau begitu, kenapa jadi pengemudi ojol? Arka senyum tipis. Biar saya tahu orang menghargai siapa. Beberapa tamu langsung saling pandang malu. Randy buru-buru mendekat sambil mengubah nada bicara. Pak Arka, tadi cuma salah paham. Arka meliriknya sebentar. Tadi Anda mau usir saya. Itu cuma bercanda. Sekarang masih lucu. Kalimat itu langsung menusuk suasana. Randy tidak bisa menjawab. Vanessa akhirnya mendekat pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu siapa kamu. Arka menatapnya lurus. Kalau tahu, baru mau hormat. Vanessa langsung terdiam. Ratna lalu mengambil mikrofon dari meja panggung. Malam ini acara pertunangan dibatalkan sementara. Bisik panik langsung terdengar lagi di seluruh ballroom. Randy cepat menoleh. Tante, jangan begini. Namun Ratna tidak menggubris. Sampai semua urusan keuangan selesai. Wajah Randy makin pucat. Vanessa mulai panik. Mama, media bisa tahu. Belum selesai ia bicara, seorang staf hotel datang tergesa. Bu Ratna, wartawan sudah ada di lobi. Beberapa tamu langsung buru-buru menyimpan ponsel. Ada yang mulai keluar diam-diam supaya tidak ikut terseret. Sementara Vanessa berdiri membeku di tengah ballroom. Dan malam itu untuk pertama kalinya, wanita yang tadi paling keras merendahkan Arka mulai sadar hidupnya bisa runtuh dalam satu malam. Suara gaduh mulai terdengar dari luar ballroom. Kilatan kamera masuk dari pintu lobi yang terbuka setengah. Beberapa wartawan sudah berhasil naik ke lantai acara setelah berita soal layar besar menyebar cepat. Vanessa langsung panik. Mama, suruh mereka keluar. Ratna tetap diam. Sementara beberapa tamu mulai buru-buru meninggalkan ruangan supaya tidak ikut terseret masalah. Kursi-kursi kosong makin banyak terlihat di sekitar ballroom yang tadi penuh orang. Randy mendekati Vanessa dengan suara ditekan pelan. Kita harus pergi sekarang. Vanessa langsung menoleh tajam. Kamu mau kabur? Kalau media tahu semuanya habis. Belum selesai mereka berdebat, dua wartawan sudah masuk sambil mengangkat kamera. Bu Vanessa, benar perusahaan Anda hampir bangkrut. Apakah dana keluarga dipakai tanpa izin? Flash kamera langsung menyala berkali-kali. Vanessa langsung menutupi wajahnya. Tolong jangan rekam dulu. Namun pertanyaan terus datang bertubi-tubi. Randy mulai mundur perlahan menjauh dari Vanessa. Sikapnya berubah total dibanding tadi saat masih merasa aman. Maya melihat itu sambil menahan kesal. Tadi paling keras ngomong. Arka tetap tenang di dekat panggung. Tatapannya belum lepas dari Vanessa dan Randy yang mulai saling menyelamatkan diri sendiri. Ratna akhirnya duduk pelan di kursi depan karena terlihat mulai lelah. Arka langsung mendekat. Tante nggak apa-apa. Ratna mengangguk kecil. Hanya capek. Namun Maya mendadak bicara pelan ke Arka. Mas, mobil tante juga sudah dijual. Ratna langsung menoleh cepat. Apa? Vanessa membeku. Aku mau beli lagi nanti. Kapan? Tanya Arka tenang. Vanessa tidak bisa menjawab. Ruangan kembali sunyi beberapa detik. Beberapa wartawan langsung menulis cepat di ponsel mereka. Randy mulai kehilangan sabar. Vanessa, bilang dong kalau itu keputusan bersama. Vanessa langsung menatapnya tidak percaya. Kamu yang paksa aku cari dana. Karena perusahaan kamu hancur. Suara mereka makin tinggi di depan semua orang. Tamu-tamu yang belum pulang mulai kembali memperhatikan dengan wajah tidak nyaman. Tidak ada lagi pasangan sempurna seperti tadi malam dimulai. Yang terlihat sekarang cuma dua orang panik yang saling menyalahkan. Salah satu layar kecil di dekat panggung tiba-tiba kembali menyala. Dokumen transfer baru muncul. Dan kali ini ada tanda tangan Randy jelas di bawahnya. Wajah Randy langsung pucat total. Itu palsu. Namun salah satu wartawan langsung mendekat ke layar. Tanggal dan rekeningnya cocok. Randy langsung kehilangan kata-kata. Vanessa menatapnya dengan mata merah. Kamu bilang semua aman.
Randy tidak menjawab lagi. Ia malah berjalan cepat ke arah pintu ballroom, mencoba pergi sebelum wartawan mengejarnya lebih jauh. Namun beberapa kamera langsung mengikuti langkahnya. Di tengah semua keributan itu, seorang wartawan akhirnya mendekati Arka. "Pak Arka, benar Anda pemilik utama Bruk Maheswari?" Semua mata langsung kembali mengarah ke Arka. Pria itu berdiri tenang, memakai jaket ojol lusuh yang sejak awal jadi bahan hinaan. Arka mengangguk kecil. "Kenapa memilih hidup seperti ini?" Arka diam sebentar sebelum menjawab pelan. "Supaya saya tahu siapa yang menghargai orang, tanpa lihat penampilannya." Kalimat itu langsung membuat ballroom kembali sunyi. Karena hampir semua orang di ruangan itu sadar, malam ini mereka gagal melakukan hal paling sederhana sebagai manusia. Ballroom mulai terasa kosong. Sebagian tamu sudah pulang diam-diam, tapi beberapa masih bertahan hanya untuk melihat bagaimana semua ini berakhir. Di luar pintu, suara wartawan masih terdengar saling berebut pertanyaan. Vanessa berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat dan make-up yang mulai luntur. Ponselnya terus bergetar tanpa henti. Ia sempat melihat layar sebentar. Puluhan pesan masuk sekaligus. Beberapa rekan bisnis mulai menarik diri. Investor yang tadi sore masih mengucapkan selamat kini mendadak menghilang. Vanessa langsung mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Sementara itu, video saat dirinya menghina Arka sudah mulai diputar ulang oleh wartawan di luar ballroom. Suara ucapannya terdengar jelas. "Orang kayak kamu bikin malu suasana." Beberapa tamu yang tadi ikut tertawa langsung saling pandang malu. Salah satu wanita bahkan buru-buru pergi sambil menutupi wajah karena sadar dirinya ikut rekam. Maya memandang semua itu dengan napas berat. Tadi mereka ketawa keras banget. Arka tetap tenang. Ia justru berjalan ke arah Ratna yang masih duduk kelelahan dekat panggung, lalu menyerahkan segelas air. "Tante, minum dulu." Ratna menerimanya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca saat melihat Arka masih bersikap tenang setelah dipermalukan sejak awal datang. "Kamu masih bantu keluarga ini setelah semua tadi." Arka tersenyum kecil. "Keluarga, tetap keluarga." Jawaban itu membuat Ratna menunduk menahan haru. Di sisi lain ruangan, Randy mulai sibuk menerima telepon dari seseorang. Wajahnya makin tegang setiap beberapa detik. Begitu telepon selesai, ia langsung menghampiri Vanessa. "Kita harus pisah dulu." Vanessa tidak percaya. "Apa? Nama saya ikut rusak." Vanessa langsung memegang lengannya. "Kamu ninggalin aku sekarang?" Randy menarik tangan cepat. "Saya nggak mau ikut tenggelam." Kalimat itu terdengar cukup keras sampai beberapa orang menoleh. Vanessa langsung membeku. Dulu Randy selalu tampil paling bangga berdiri di sampingnya. Sekarang pria itu bahkan tidak mau terlihat dekat lagi. Vanessa mencoba mengejar saat Randy berjalan ke arah pintu ballroom. "Randy, jangan pergi." Namun Randy berhenti sebentar lalu menoleh dingin. "Kamu yang hancurin semua." Setelah itu ia langsung pergi melewati wartawan yang buru-buru mengejarnya keluar. Vanessa berdiri sendirian di tengah ballroom. Tidak ada lagi yang mendekat. Tidak ada lagi teman yang membela. Beberapa staf hotel yang tadi sibuk melayaninya, sekarang hanya memandang dari jauh. Pelan-pelan Vanessa menoleh ke arah Arka. Pria yang tadi ia hina, kini justru jadi satu-satunya orang di ruangan itu yang tidak berusaha menjatuhkannya lebih jauh. Vanessa berjalan mendekat dengan mata merah. Langkahnya pelan seperti kehilangan tenaga. "Aku salah." Arka menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Kamu bukan salah karena nggak kenal saya." Vanessa menunduk. "Kamu salah karena merasa lebih tinggi dari orang lain." Air mata Vanessa langsung jatuh lagi. Tidak ada yang membantah ucapan itu. Karena semua orang di ballroom malam itu melihat sendiri bagaimana ia memperlakukan Arka sejak awal. Dan rasa malu yang sekarang menimpa Vanessa terasa jauh lebih berat. Karena terjadi tepat di depan semua orang yang dulu ingin ia kagumi. Ballroom sudah jauh lebih sepi saat Vanessa akhirnya terduduk lemas di dekat meja tamu. Karpet merah yang tadi penuh langkah orang, sekarang dipenuhi gelas kosong dan bunga yang jatuh berantakan. Musik sudah mati sejak lama. Yang tersisa cuma suara wartawan dari luar dan bisik pelan staf hotel yang mulai membereskan ruangan. Vanessa menunduk sambil megang wajahnya.
Riasannya luntur. Gaun mahalnya masih berkilau, tapi malam itu tidak ada lagi yang memandangnya kagum. Maya berdiri beberapa meter darinya sambil menghela napas panjang. Aku nggak nyangka semuanya bakal separah ini. Arka memandang ballroom perlahan. Tempat yang tadi penuh tawa meremehkan, sekarang berubah dingin dan canggung. Ratna akhirnya berdiri pelan dari kursinya, lalu mendekati Arka. "Apa kamu mau ambil alih perusahaan lagi?" Beberapa staf yang masih berada di ruangan langsung menoleh mendengar pertanyaan itu. Arka diam beberapa detik. Tatapannya jatuh pada seorang petugas kebersihan yang sejak tadi membereskan pecahan gelas sendirian tanpa dianggap siapa-siapa. Lalu ke petugas parkir yang tadi sempat mengusir motornya ke belakang. "Aku cuma mau satu hal berubah." Ratna menatapnya. "Apa?" Arka menjawab pelan. "Jangan lagi nilai orang dari penampilannya." Ratna mengangguk kecil. "Kalau begitu, perusahaan ini memang harus dipimpin kamu." Vanessa langsung menoleh cepat saat mendengar itu. Matanya kembali penuh panik. Berarti mulai besok, semua keputusan benar-benar ada di tangan Arka. Pria yang tadi ia hina di depan semua orang. Vanessa berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati Arka. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti awal malam tadi. "Aku siap keluar dari perusahaan." Arka menatapnya beberapa detik. "Kamu tepat kerja." Vanessa terlihat kaget. Tapi mulai dari bawah. Ruangan langsung sunyi lagi. Vanessa menggigit bibirnya pelan. "Aku mau mempermalukan aku." Arka menggeleng. "Aku mau kamu belajar hormati orang." Kalimat itu membuat Vanessa langsung menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak membalas dengan emosi. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu semua yang terjadi memang akibat caranya memperlakukan orang lain. Arka lalu melepas jaket ojolnya perlahan dan menaruhnya di kursi dekat panggung. Beberapa staf hotel yang tadi memandang rendah, kini terlihat salah tingkah. Petugas parkir yang tadi mengusir motornya bahkan buru-buru mendekat sambil menunduk malu. "Maaf ya Pak, saya nggak tahu." Arka menjawab sederhana. "Nggak apa-apa Pak." Jawaban sederhana itu justru membuat pria tua itu makin tidak enak hati. Di sisi lain, Vanessa memperhatikan semua itu tanpa bicara. Ia baru sadar sesuatu malam itu. Orang yang benar-benar besar tidak perlu meninggikan suara untuk dihormati. Dan orang yang paling sederhana di ruangan itu justru satu-satunya yang tidak kehilangan harga diri sejak awal malam dimulai. Malam itu berakhir tanpa musik dan tanpa senyum palsu seperti saat semuanya bermula. Satu persatu, lampu ballroom dipadamkan. Staf hotel membereskan kursi yang berantakan, sementara wartawan masih berjaga di luar lobi menunggu siapapun keluar dari gedung itu. Vanessa memilih lewat pintu belakang. Ia berjalan cepat sambil menunduk. Tidak ada lagi orang yang berebut mendekat seperti beberapa jam sebelumnya. Yang terdengar justru bisik pelan saat ia lewat. "Itu dia." Vanessa menahan nafas kuat-kuat sambil menekan air matanya. Di sisi lain, Randy benar-benar menghilang malam itu. Nomornya tidak aktif dan orang-orang mulai membicarakan betapa cepatnya ia pergi saat keadaan berubah. Sementara nama Arka mulai ramai di media sosial. Banyak orang tidak percaya pria berjaket ojol yang dihina di ballroom ternyata pemilik utama grup Maheswari. Namun keesokan paginya, Arka tetap mengendarai motor yang sama. Ia berhenti di lampu merah sambil membawa pesanan kopi di jok belakang. Seorang pelanggan pun sempat kaget saat menerima pesanannya. "Bapak yang di hotel itu ya?" Arka cuma tersenyum kecil. "Kopinya jangan sampai dingin, Bu." Lalu ia pergi lagi seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, suasana kantor grup Maheswari mulai berubah pelan-pelan. Vanessa benar-benar mulai dari bawah. Tanpa ruangan khusus, tanpa asisten pribadi. Suatu pagi, Maya bahkan melihat Vanessa membantu staf arsip membawa tumpukan dokumen tanpa diminta. Awalnya,
Banyak karyawan cuma menonton sambil heran. Namun Vanessa tidak lagi membalas dengan nada tinggi seperti dulu. Ia mulai menyapa satpam, mulai mengucapkan terima kasih pada petugas kebersihan, mulai mendengar orang lain bicara tanpa memotong. Suatu malam, Maya melihat Vanessa membagikan makan malam untuk staf lembur sebelum pulang sendiri paling akhir. Tidak ada kamera, tidak ada pencitraan. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa kakaknya benar-benar berubah. Sementara Arka tetap hidup sederhana. Masih memakai jaket ojol lusuh yang sama. Masih makan di warung pinggir jalan. Masih lebih nyaman duduk bersama pekerja biasa daripada di ruang paling mewah. Namun sejak malam itu, banyak orang mulai mengingat satu hal. Orang paling berharga sering datang dengan penampilan paling sederhana. Dan kadang, yang membuat seseorang terlihat rendah bukan pakaiannya, tapi cara orang lain memandangnya.